Hai, nama saya Rosi, saya seorang business leader. Selamat datang di PDF Plan episode yang baru, di mana di sini saya akan bagikan hal berbeda apa saja yang saya lakukan dalam memimpin sebuah perusahaan. Oke, saya mau bercerita tentang sebenarnya sih bukan minggu ini, tapi dari beberapa minggu yang lalu atau mungkin 1 bulan lebih, saya menemukan ada salah satu karyawan saya tim saya itu secara motivasi, secara performa itu cukup menurun drastis. Nah, jadi ibaratnya gini, ketika awal itu performanya bagus, beberapa minggu yang lalu itu performanya tiba-tiba drop. Saya nggak tahu apa yang terjadi, mungkin ada masalah di keluarga, masalah pribadi, saya nggak tahu karena dia juga nggak cerita. Hanya saja waktu itu sebenarnya saya sudah mendapati feeling kalau performanya dia ini nggak bagus, dalam arti mungkin akan jadi permanen. Nah, hal yang seharusnya saya lakukan waktu itu adalah saya berusaha untuk mencari penggantinya supaya kinerja tim secara keseluruhan itu tidak goyang. Tapi saya melakukan kesalahan adalah saya tidak mengeksekusi insting saya tadi. Kenapa? Karena gini, waktu itu kan drop. Beberapa hari kemudian itu cukup membaik lagi. Nah, tapi membaiknya itu tidak signifikan. Jadi gini, misalkan ini standarnya dia ya, kan turun nih. Turun. Terus beberapa hari itu membaik. Cukup naik kan, tapi tidak kembali ke sini. Jadi masih sini tapi ya sudah cukup stabil, lalu turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi dan sebagainya, tapi tidak kembali ke awal. Nah, kesalahan saya adalah waktu itu saya berpikir, oh mungkin hari itu dia lagi ada masalah sehingga performanya drop, kan biasa seperti itu. Membaik lagi kok, ya sudah biarin aja. Padahal hal yang seharusnya saya lakukan ada dua. Yang pertama, kalau tidak bisa memperbaiki dia, tentu saya harus mencari penggantinya, cepat-cepat melepaskannya kan, seperti itu. Tapi saya menundanya karena itu tadi, karena saya lihat oh mulai membaik, saya biarin membaik, biasa, turun lagi, saya biarin lagi, membaik lagi kan, seperti itu. Nah, singkat cerita sampai akhirnya di minggu ini dia cukup mengganggu, performanya sangat-sangat mengganggu. Bahkan dia ada tidak masuk beberapa hari, saya lupa 2 hari kalau nggak salah, dan itu perannya dia cukup krusial sehingga sangat-sangat mengganggu performa tim. Nah, setelah minggu ini terjadi dan sangat mengganggu, oke, akhirnya saya memutuskan untuk saya open lowongan, saya berusaha untuk merekrut orang yang baru dan sekarang masih progres. Hanya saja hal yang ingin saya bagikan hari ini adalah ketika kita sebagai leader, sebagai pemimpin, kita sudah menemukan ada gangguan, gejala seperti itu, hal yang sebaiknya dilakukan adalah segera secepat mungkin untuk mengatasinya. Kalau dalam kasus saya adalah saya menunda karena saya melihat oh ya ada membaik sedikit, lalu saya menunda, ya saya anggap enteng lah, padahal hal itu ternyata salah besar. Kenapa kok saya katakan seperti ini? Karena gini, hal yang saya pelajari bertahun-tahun ini selama memimpin sebuah perusahaan adalah umumnya orang itu memang motivasi itu naik turun itu biasa, tapi ketika dia ada kecenderungan itu mulai dropnya itu terlalu berlebihan dan kita sebagai pemimpin itu tidak bisa mendapatkan apa penyebab masalah yang sebenarnya, biasanya sih dia tidak akan bisa kembali lagi ke atas. Itu susah sekali karena dari hal yang saya pelajari mulai dari saya jadi manajer hingga memimpin sebuah perusahaan sih jarang sekali ya yang begitu drop gini bisa naik lagi kembali ke awal atau lebih tinggi, itu jarang sekali, kecuali kita benar-benar tahu akar masalahnya apa. Dan ketika si karyawan tidak mau kooperatif, tidak mau ngomong apa yang sedang terjadi, ya sebaiknya cut lah, jangan terlalu lama, jangan menunda. Nah, hal yang ingin saya bagikan hari ini adalah itu tentang mengevaluasi karyawan. Kalau di materi yang sebelumnya saya sempat bagikan bahwa saya mengevaluasi itu biasanya setelah masa percobaan lalu yearly. Kayaknya saya salah deh. Kayaknya yang harus dilakukan adalah monthly, per bulan. Semakin sering semakin bagus. Apakah saya tidak melakukan ini? Jawabannya saya melakukan. Saya selalu tiap bulan ada KPI-nya tiap karyawan dan saya tahu, tapi saya tidak one on one istilahnya. Tidak one on one untuk ngeflorkan nih loh, performamu bulan ini seperti ini, kamu kok drop ini bla 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 dan sebagainya, enggak. Tapi yang saya lakukan biasanya adalah yearly, per tahun, dan itu sepertinya salah. Seharusnya saya mengevaluasi tiap bulan supaya kalaupun ada drop, saya bisa langsung tahu masalahnya apa. Kalaupun nggak tahu, saya bisa langsung eksekusi tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi pelajaran yang saya alami minggu ini, wah ini ganggu sekali. Istilahnya kalau kita kereta ini kita sudah dapat momentum, kerjanya sudah bagus ini, tiba-tiba tersendat kan pasti turun. Balikin lagi untuk naik ini kan biasanya susah. Dan ini terjadi karena kesalahan saya yang tidak segera mengeksekusi ketika saya sudah melihat tanda-tandanya.
Nah, jadi kalau ini ya sedikit menyimpang lah, melenceng. Ada orang yang sering bilang timing is everything, tapi saya sendiri tidak percaya dengan timing. Kenapa? Karena menurut saya bagaimana kita bisa tahu timing? Tapi dari ini ternyata saya belajar, ya mungkin timing itu benar. Timing is everything. Kan saya sudah cerita tadi beberapa minggu yang lalu, 1 bulan lebih, saya sudah melihat tanda tanyanya. Jadinya kalau saya peka, secara timing saya bagus, saya sudah langsung eksekusi apa yang solusinya, sehingga nggak kejadian seperti minggu ini yang mengganggu momentum dari timnya. Nah, oke, hari ini hanya itu saja yang ingin saya bagikan. Ya, kesimpulannya itu, kalau kita sudah tahu ada tanda-tanda yang nggak baik di karyawan, sebaiknya langsung eksekusi secara cepat. Mau diperbaiki boleh, mau dikat juga boleh, terserah Anda, masing-masing orang berbeda. Yang kedua adalah jangan menunda-nunda untuk evaluasi. Kalau saya lakukan yearly ternyata salah, ya mulai ini ke depan monthly lah. Saya akan monthly one on one dengan semua orang, semoga saya ada waktu. Ya, tapi kayaknya itu lebih bagus untuk membuat tim yang lebih solid. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.